Di dalam sepanjang sejarah gereja yang berlangsung sampai dengan hari ini, ada cukup banyak orang-orang yang mengaku diri sebagai orang-orang Kristen, bahkan mengaku sebagai pelayan-pelayan Tuhan, telah ratusan kali mencoba melakukan sebuah kalkulasi berdasarkan tanda-tanda yang mereka sebut sebagai tanda-tanda akhir zaman. Mereka kemudian membuat sebuah prediksi. Prediksi meramalkan akan tahun, bulan, tanggal, dan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang seringkali dikenal dengan sebuah istilah parusia. Tetapi ternyata semua ramalan itu tidak terjadi alias meleset. Lalu, apakah yang harus kita pelajari sebagai orang-orang yang mengaku diri Kristen tentang hal ini? Shalom, saudara-saudara yang budiman. Selamat datang di channel Memetik Berkat Tuhan. Mempelajari dan mengerti teologi iman Kristen adalah berkat Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan tadi, untuk menanggapi peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam sepanjang sejarah gereja, maka saya pada hari ini secara khusus akan membahas sebuah topik, sebagaimana yang saudara-saudara sekalian bisa lihat di dalam tampilan PowerPoint yang saya sajikan, yaitu tentang tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. The signs of the last age. Pertanyaannya adalah, bisakah tanda-tanda akhir zaman ini dipakai untuk memprediksi atau bahkan meramalkan akan parusia Yesus Kristus, akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Nah, kemudian untuk teks Alkitabnya, saya memakai landasan dari Injil Matius pasal yang ke-24, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44, lalu surat dari Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kemudian saudara-saudara juga bisa melihat di tampilan awal daripada PowerPoint yang saya sajikan kepada saudara-saudara, saya menampilkan sebuah gambar dari Tuhan Yesus yang sedang memberikan sebuah pengajaran kepada murid-muridnya secara khusus, yaitu pengajaran tentang akhir zaman di Bukit Zaitun, ya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus dan juga Rasul Paulus mengajarkan tentang tanda-tanda akhir zaman kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang percaya, di mana pada waktu itu diajarkan pertama-tama kepada murid-murid dari Tuhan Yesus sendiri. Untuk itu mari kita bersama-sama akan melihat kepada Injil Matius pasal yang ke-24, kita akan melihat kepada ayat yang ke-44, di mana itu merupakan salah satu bagian ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tanda-tanda akhir zaman, maka kemudian diberitahukan pula tujuan daripada pemberitahuan pengajaran tentang tanda-tanda akhir zaman. Dia berkata demikian, sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Hendaknya kamu juga senantiasa berjaga-jaga, karena anak manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri, datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi saudara-saudara, dari ayat itu, kita mendapatkan sebuah kebenaran yang saya sebut sebagai proposisi iman Kristen. Bahwa ternyata tanda-tanda akhir zaman diberitahukan, diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah mempunyai satu tujuan. Tujuannya adalah supaya orang-orang Kristen, murid-muridnya yang hidup pada akhir zaman, dimulai dengan kedatangan Dia yang pertama kali, dan kemudian menjalani kehidupan yang cukup panjang di dalam sebuah periode akhir zaman, supaya mereka kemudian senantiasa berjaga-jaga untuk menyambut akan kedatangan Dia yang kedua kali yang disebut sebagai parusia. Tujuannya adalah tanda-tanda akhir zaman, tidak ada hal yang lain selain untuk membuat kita senantiasa berjaga-jaga. Dengan melihat tanda-tanda akhir zaman yang terjadi, kita dibuat sadar bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan kemudian kita dibuatnya senantiasa, diingatkannya senantiasa berjaga-jaga. Itu tujuannya, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya, muncul sebuah pertanyaan, kalau begitu. Pertanyaannya adalah, apakah saja yang harus kita bersama-sama sebagai orang Kristen ketahui dan pahami tentang tanda-tanda akhir zaman, khususnya sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka untuk itu, saudara-saudara, ada 2 atau 3 konsep, 2 atau 3 pokok bahasan yang harus kita ketahui bersama-sama dan kita mengerti sebagai orang-orang Kristen tentang tanda-tanda akhir zaman. Mengapa, saudara-saudara, saya katakan 2 atau 3, ya? Maksudnya begini, di dalam konten video yang kali ini, mungkin saya hanya akan membahas 2 saja pokok bahasan ini. Sekalipun waktu kita membahas mengenai tanda-tanda akhir zaman, sedikitnya ada 3 pokok bahasan yang harus saudara-saudara dan saya ketahui dan mengerti. Tapi di dalam konten video yang pertama tentang tanda-tanda akhir zaman ini, saya akan hanya bahas 2
dua pokok saja ya, dua konsep saja, karena nanti kalau dibahas dengan konsep yang ketiga akan menjadi terlalu panjang ya. Sedangkan nanti di dalam bagian yang kedua dari tanda-tanda akhir zaman ini jadi akan dibagi dua, bagian pertama dan bagian kedua. Dan maka di dalam bagian yang kedua kita akan membahas pokok yang ketiga, karena pokok yang ketiga cukup menarik, cukup juga panjang begitu ya. Jadi saudara-saudara bisa mengikuti terus pembahasan konten video tentang tanda-tanda akhir zaman ini. Mari kita bahas satu persatu. Kita akan mulai dengan konsep atau pemahaman yang pertama yang harus saudara-saudara dan saya pelajari dan pahami. Ya, yang pertama, pada waktu kita membahas segala sesuatu, kita harus mulai mengerti konsepnya dulu. Bahkan kita mengerti mulai dari definisinya. Pengertiannya dulu, definisinya apa. Maka demikian pula mengenai tanda-tanda akhir zaman. Definisi dan konsep tentang tanda-tanda akhir zaman itu menjadi pokok bahasan yang pertama. Ya, oke. Apakah tanda-tanda akhir zaman itu sebetulnya? Bagaimana kita mengerti tentang konsep tanda-tanda akhir zaman sebagaimana yang khususnya diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian, yang dimulai dengan dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Maka saya mendapatkan saudara-saudara konsep yang berikut, definisi yang demikian. Begini ya, bahwa ternyata tanda-tanda akhir zaman sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dapat didefinisikan sebagai tanda-tanda yang berfungsi, punya manfaat, punya tujuan, menjelaskan, memberitahukan akan karakteristik, ciri-ciri dari kondisi kehidupan di dalam dunia ini selama periode zaman akhir. Selama periode akhir zaman itu sebuah zaman akhir. Nah, zaman akhir atau periode ini punya tanda-tandanya, karakteristiknya, ciri-cirinya, di bagaimana kondisi kehidupan selama periode ini, yaitu di mana akan terus-menerus diwarnai dengan berbagai macam peristiwa yang kita sebut sebagai kesusahan, sebagai kesulitan. Maka disebutnya di dalam bahasa Inggris berasal dari kata bahasa Yunani, thlipsis, yang berulang kali muncul, diterjemahkan sebagai tribulations ya, atau troubles, kesusahan. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu berfungsi menjelaskan bahwa akhir zaman akan dipenuhi dengan berbagai macam kesusahan yang terus-menerus terjadi. Perang-perang yang terjadi, kemudian bencana alam yang terjadi, malapetaka yang terjadi, sakit penyakit yang terjadi, bahkan penganiayaan yang terjadi, kejahatan yang terjadi, krisis-krisis ekonomi, kesulitan finansial yang terjadi, itu akan terus-menerus terjadi. Ya, itu menjadi karakteristik, menjadi ciri-ciri, menjadi sifat dari zaman akhir ini. Tetapi bukan itu saja. Bukan hanya diwarnai dengan tribulation, bukan hanya diwarnai dengan kesusahan, tapi juga sekaligus diimbangi, dinyatakan dengan sangat jelas, ditunjukkan dengan adanya anugerah Allah, kasih karunia Allah, the grace of God yang diberikan kepada orang-orang berdosa. Ada kesusahan, tapi juga ada anugerah Allah. Jadi kehidupan di akhir zaman ini dengan tanda-tanda akhir zaman yang terus-menerus terjadi, maka kita disadarkan ini ada kesusahan-kesusahan yang terjadi, itu cirinya. Ya, tetapi juga ada anugerah Allah yang diberikan kepada orang berdosa. Anugerah Allah itu dinyatakan dengan apa? Ternyata dinyatakan dengan terjadinya pemberitaan Injil terus-menerus, karena melalui Injil lah manusia bisa memperoleh keselamatan, maka keselamatan dikaruniakan melalui pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil dan keselamatan yang diberikan kepada orang-orang berdosa itu adalah anugerah Allah. Dan ini terjadi di dalam sepanjang sejarah gereja. Di tengah kesusahan yang terus-menerus terjadi, ada penganiayaan, ada kesulitan, ada bencana malapetaka, pemberitaan Injil menyertainya. Nah, saudara-saudara, inilah yang kemudian diberitahukan. Jadi fungsi daripada tanda-tanda akhir zaman itu memberitahukan ciri-cirinya begini nih. Tanda akhir zaman seperti itu. Ada kesusahan, ada anugerah Allah diberikan kepada orang berdosa. Tapi bukan itu saja. Tanda-tanda akhir zaman juga sekaligus memastikan, memberikan satu jaminan kepada orang-orang yang khususnya percaya kepada Tuhan Yesus, pasti akan terjadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebagaimana yang dijanjikan oleh firman Tuhan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di mana akhir zaman ini, yang berisi dengan berbagai macam dosa, kesusahan, akan diakhiri oleh Tuhan Yesus dengan kedatangannya yang kedua kali. Parusia Kristus yang dinantikan, yang menjadi pengharapan sepanjang sejarah dari orang-orang percaya, itu dijamin dengan tanda-tanda akhir zaman, pasti akan terjadi.
Dan ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus dengan sangat jelas di dalam Matius pasal yang ke-24, lalu Injil Markus pasal yang ke-13, Lukas pasal ke-21, dan juga oleh Rasul Paulus sendiri di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat-ayatnya dicantumkan di sana, saya tidak akan bacakan. Saudara-saudara bisa membacanya sendiri, begitu ya. Berikutnya, kita melihat sebuah konfirmasi yang dikatakan oleh seorang yang disebut sebagai teolog, ya, teolog yang bernama Anthony Hoekema, atau tepat panjangnya Anthony Andrew Hoekema, ya. Sekarang beliau sudah meninggal dunia, sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, di dalam satu buku yang sangat bagus tentang Alkitab dan akhir zaman, The Bible and the Future, ini sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, ya. Terjemahannya adalah Alkitab dan akhir zaman. Saudara-saudara yang mungkin mendengarkan, belajar dari video ini, kalau bisa mencari buku terjemahannya, membelinya, itu adalah lebih baik. Tetapi saya memberikan salah satu kutipan dari sebuah bagian yang berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Dia berkata demikian, saudara-saudara, ya. Jadi Anthony Hoekema berkata demikian di dalam bukunya The Bible and the Future. In the meantime, all the signs of the times described in the New Testament characterize the entire period between Christ's first and second coming. Ya, jadi dia berkata begini. Sementara itu, segala tanda-tanda dari akhir zaman yang dilukiskan, dijelaskan di dalam perjanjian baru, itu mencirikan atau memberitahukan kepada kita karakteristik dari seluruh periode waktu di antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua. Itu menjelaskan. Jadi kita lihat, saudara, Anthony Hoekema juga menyatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman fungsinya adalah apa? Pertama-tama memberitahu kepada kita ini karakteristiknya seperti itu. Ya. Kemudian dia berkata, the signs of the times therefore summon the church to constant watchfulness, ya. Tanda-tanda akhir zaman, dia berkata, oleh karena itu menyadarkan gereja, kita sebagai orang-orang percaya, untuk kita senantiasa berjaga-jaga. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tanda-tanda akhir zaman bukan hanya sekedar ditonton, bukan hanya sekedar kemudian kita meramaikannya, mengomentarinya, tapi menyadarkan kita, inilah tanda-tanda yang menyadarkan Kristus pasti datang supaya kita berjaga-jaga. Itu maksudnya, ya. Saudara-saudara yang budiman, kembali kita melihat kepada chart yang saya sajikan tentang akhir zaman sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab. Konsep Alkitab tentang akhir zaman. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa akhir zaman itu telah dimulai awalnya, ya, oleh kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali, yang memulai apa yang disebut sebagai akhir zaman, yang kemudian dikenal dengan istilah bahasa Inggris the last days. Satu periode yang diisi dengan banyak hari, ya, banyak tahun, begitu. Akhir zaman itu adalah zaman yang terakhir, begitu kan? Nanti kemudian akan ditutup dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang disebut dengan istilah parusia, begitu ya. Nanti kemudian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali inilah yang disebut sebagai hari terakhir, the last day, ya, begitu. Nah, sebelum itu terjadi, maka ada tanda-tanda akhir zaman yang akan mewarnai, menjadi karakteristik daripada zaman akhir atau akhir zaman ini, ya, akan terjadi berulang-ulang. Karakteristiknya kalau kita klasifikasikan tadi kan kita melihat ada dua, ya. Pertama adalah diisi dengan berbagai macam kesusahan, tribulation, ya. Yang kedua adalah adanya anugerah Allah, pemberitaan Injil dan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Jadi saudara-saudara, akhir zaman ini yang disertai dengan tanda-tanda akhir zaman itu memastikan bahwa zaman ini zaman yang terakhir, zaman ini akan berakhir dan Tuhan Yesus akan mengakhirinya. Dan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu mengkonfirmasi, memastikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, itu pokok bahasan yang pertama. Kemudian kita melihat juga, menyambung pokok bahasan yang pertama ini, kita melihat kepada sebuah buku, ya, yang dikarang oleh seorang teolog lain yang bernama Robert Charles Sproul, ya, R.C. Sproul, The Last Days According to Jesus. Nah, jadi hari-hari terakhir atau akhir zaman menurut ajaran dari Tuhan Yesus. Jadi di dalam buku ini, R.C. Sproul membahas apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, lalu membandingkannya dengan Injil Markus pasal yang ke-13, dan Injil Lukas pasal yang ke-21. Ya. Di dalam salah satu bagiannya, dia membahas tentang the signs of the last age, tanda-tanda akhir zaman. Ya. Kita melihat hal-hal yang terjadi yang mewarnai akhir zaman ini, ya. Dikatakan ada Kristus atau Mesias palsu, ada peperangan dan kabar tentang perang, ya. Kemudian peperangan terjadi antara bangsa-bangsa, kemudian antara kerajaan-kerajaan. Lalu ada kelaparan, ada sampar, ada kesusahan,
sakit penyakitnya di sini. Kemudian ada earthquake, itu adalah gempa bumi terjadi di berbagai tempat. Ada penganiayaan kepada orang-orang percaya, ada kemudian kemurtadan, ada kemudian nabi-nabi palsu, kemudian ada kedurhakaan. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu yang membuat hidup manusia begitu susah, ada pemberitaan Injil yang akan terjadi ke seluruh dunia, ya. Lalu kemudian akan muncul pembinasa keji, lalu akan muncul juga kesusahan yang besar, akan muncul kesusahan-kesusahan yang disebut sebagai kesusahan besar, the Great Tribulation. Lalu kemudian ada astronomical phenomena, ya, tanda-tanda yang terjadi di langit, di cakrawala, tanda-tanda yang terjadi kepada benda-benda langit, begitu, ya. Itu menjadi ciri-ciri daripada akhir zaman atau tanda-tanda akhir zaman. Nah, kalau kita klasifikasikan tanda-tanda akhir zaman itu, seperti tadi saya katakan awalnya, memang kemudian itu bisa menjadi dua klasifikasi, dua kelompok. Tetapi di dalam bukunya The Bible and the Future, Anthony Hoekema itu mengatakan kalau diklasifikasikan lebih detail lagi, ternyata akan menjadi tiga kelompok, begitu ya, tanda-tanda akhir zaman itu, ya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai science evidencing the grace of God. Jadi dia utamakan yang pertama dulu, begitu ya. Tanda-tanda yang membuktikan, yang menunjukkan anugerah Allah. Misalnya apa? The proclamation of the gospel to all nation. Pemberitaan Injil yang disebarkan, diberitakan, dilakukan ke semua bangsa di seluruh dunia. Itu adalah anugerah Allah. Membuktikan anugerah Allah. Kemudian terjadinya apa yang disebut sebagai salvation of the fullness of Israel, ya. Keselamatan yang penuh bagi bangsa yang disebut umat Israel, begitu ya. Nah, Israel yang dimaksud ini bukan Israel sebagai sebuah negara, bukan Israel melulu sebagai sebuah bangsa, begitu. Tapi Israel yang dimaksud adalah mencakup seluruh orang percaya yang di dalam perjanjian baru disebut sebagai umat Israel yang sejati, Israel secara rohani, Israel yang baru. Jadi Israel itu adalah umat Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang bergumul bersama dengan Allah untuk mendapatkan berkat disebut sebagai Israel. Jadi Israel bukan hanya keturunan daripada bangsa Israel yang disebut Israel secara daging, begitu ya. Walaupun memang nanti akan ada dari orang-orang Israel yang sampai hari ini masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, nanti akan ada yang percaya, the remnant, orang-orang yang disebut sisa, ya. Nah, jadi kedua hal ini ketika terjadi di era akhir zaman ini menjadi tanda-tanda akhir zaman yang membuktikan tentang anugerah Allah. Kemudian berikutnya ada tanda-tanda akhir zaman yang disebut sebagai signs indicating opposition to God. Jadi tanda-tanda yang memang menyatakan kedurhakaan manusia, keberdosaan manusia kepada Allah. Di mana kemudian manusia melalui tanda-tanda akhir zaman yang terjadi itu melakukan sebuah perlawanan. Melakukan sebuah perlawanan kepada Allah. Ya, pemberontakan kepada Allah. Misalnya apa? Kesusahan besar. Nah, kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, Rasul Paulus menjelaskan, pada akhir zaman yang disebut hari-hari terakhir, itu akan datang masa yang begitu sulit. Bahkan disebut sebagai the horrible times, masa yang begitu menakutkan. Nah, jadi, tanda-tandanya akan terjadi masa yang begitu menakutkan. Kenapa? Kehidupan manusia begitu susah. Akan terjadinya apa yang disebut sebagai tribulation. Tapi penyebabnya ternyata apa? Diri manusia sendiri yang menjadi semakin jahat terhadap sesama manusia dan juga melakukan perlawanan terhadap Allah. Maka hidup manusia dibuat susah oleh manusia sendiri. Kemudian akan terjadinya apa yang disebut sebagai kemurtadan. Ya, dari orang-orang yang awalnya mengaku percaya kepada Tuhan, ya, mengaku kemudian punya Tuhan, tapi ternyata akhirnya memberontak kepada Tuhan. Terjadinya kemurtadan. Dan kemudian munculnya sosok-sosok yang disebut sebagai antikristus, antichrist, ya. Di dalam sepanjang sejarah ini ternyata banyak figurnya, bukan cuma satu. Walaupun nanti sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjelang Tuhan Yesus datang kedua kalinya, hanya diberikan waktu yang singkat, akan muncul antikristus yang terakhir, yang terbesar, yang nanti kemudian kita akan bahas. Saya akan bahas di dalam video saya yang selanjutnya. Yang ketiga, kelompok yang ketiga dari tanda-tanda akhir zaman atau klasifikasi yang ketiga adalah signs indicating divine judgment. Tanda-tanda yang menyatakan penghakiman dari Allah kepada manusia, divine judgment. Misalnya peperangan. Kenapa manusia dibiarkan oleh Tuhan melakukan peperangan, saling bunuh-membunuh? Itu karena mereka melakukan dosa-dosa yang akhirnya membawa penghakiman bagi diri mereka sendiri. Melalui perbuatan mereka, mereka akhirnya berperang. Kemudian terjadinya gempa bumi di berbagai tempat yang semakin hari eskalasi dan intervalnya semakin sering.
semakin kerap kali terjadi begitu ya. Itu adalah penghakiman dari Allah. Lalu terjadinya kelaparan di berbagai tempat begitu ya. Kelaparan, sakit, penyakit macam-macam ya. Jadi saudara-saudara, tanda-tanda akhir zaman itu terjadi seperti ini ya. Yang berikutnya kita akan melihat bagaimana kita bisa menghubungkan antara tanda-tanda akhir zaman dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di mana relasi hubungan tanda-tanda akhir zaman, the signs of the last age, dengan parusia Yesus Kristus. Nah, seringkali kan memang ya banyak orang-orang Kristen mencoba untuk menghubung-hubungkannya ya. Tetapi kemudian kesalahannya bukan hanya sekadar berhenti sampai dengan menghubungkan, tapi akhirnya sampai berani ya. Begitu pede, percaya diri, kemudian memprediksi, mengkalkulasi, memprediksi, meramalkan hari terjadinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di situ kemudian terjadi kesalahan, kekeliruan yang menyesatkan banyak orang, ya. Saudara-saudara yang budiman, relasi antara tanda-tanda akhir zaman atau hubungan antara tanda-tanda akhir zaman dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang kita kenal dengan istilah parousia adalah sebagaimana berikut. Ternyata tanda-tanda akhir zaman itu adalah bersifat atau berfungsi memastikan, tadi saya mengatakan menjamin pasti akan terjadi parousia. Tetapi sekalipun demikian tidak bisa tanda-tanda itu dipakai untuk memprediksi kapan terjadinya parousia itu sendiri. Ya, menjamin pasti terjadi. Tetapi tidak bisa dipakai untuk memprediksi kapan terjadinya. Menjamin pasti terjadi, ya, memberikan kepastian. Tetapi tidak bisa memastikan kapan terjadinya. Waktu terjadinya secara eksak kapan? Tidak bisa terjadi seperti itu. Memang di sini terjadi seperti sesuatu yang sifatnya paradoks, ya saudara-saudara. Bukan kontradiksi. Kalau kontradiksi itu secara hakikat memang bertentangan. Tapi paradoks itu adalah sesuatu yang kelihatannya bertentangan, tetapi secara hakikat sebetulnya tidak bertentangan. Seperti itu pula lah tanda-tanda akhir zaman itu memastikan, memberikan satu jaminan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pasti terjadi. Tetapi jangan sampai kemudian karena kita tahu dengan tanda-tanda akhir zaman Tuhan Yesus pasti kemudian akan terjadi, lalu kemudian kita cari dari sekian banyak tanda, baik itu perang, baik itu gempa bumi, kemudian kita mencoba melihat ini perang yang mana, gempa bumi yang mana, ya kemudian bisa menjadi satu rujukan, tanda yang bisa menunjuk hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, itu terlalu berani, saudara-saudara. Ya, jadi begini, ya kita melihat ada dua kontinum kesalahan manusia. Yang pertama kita melihat banyak sekali orang yang tidak percaya, dan itu sebetulnya sudah dibuatkan oleh Petrus di dalam surat 2 Petrus ya, di mana pada zaman akhir ini akan ada orang yang mengejek kepada orang-orang yang percaya kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka mengatakan, mana katanya Tuhan akan datang? Sampai sekarang kok aman-aman saja, keadaan baik-baik saja, di mana dia akan datang? Begitu. Akan ada orang yang membuat kita ragu-ragu. Nah, tanda-tanda akhir zaman akan memastikan, memberikan kepada kita jaminan. Gak usah ragu-ragu, Tuhan Yesus pasti datang. Dari mana kepastian itu? Dari tanda-tanda ini memberikan kepastian. Begitu ya. Baik. Tetapi pada sisi yang lain, kontinum yang lain, ada orang yang kemudian terlalu berani. Setiap kali tanda-tanda akhir zaman itu terjadi, kan itu terjadi berulang-ulang. Di sepanjang sejarah dari mulai zaman Tuhan Yesus mengatakannya. Sampai dengan hari ini berulang-ulang. Perang terjadi berulang-ulang. Perang yang besar terjadi berulang-ulang. Lalu kemudian setiap kali terjadi perang, setiap kali terjadi bencana alam, setiap kali terjadi malapetaka, setiap kali terjadi krisis, maka kemudian dipakai untuk membuat satu ramalan. Dan kemudian akhirnya apa? Terjadi penyesatan karena meleset. Merugikan banyak orang. Mengakibatkan banyak orang kemudian terpeleset kehidupannya ke dalam kehidupan yang hancur karena ramalan-ramalan itu. Dan ini terjadi seperti yang tadi saya katakan di awal, terjadi ratusan kali. Nah, kembali saudara-saudara kepada kebenaran ini, bahwa relasi antara tanda-tanda akhir zaman dengan parousia itu adalah memastikan parousia, kedatangan Yesus yang kedua kali itu pasti terjadi. Tapi tidak bisa dipakai untuk memprediksi kapan waktunya. Mengapa demikian? Ada 3 sebab untuk itu. Yang pertama, kita tahu tidak ada tanda-tanda akhir zaman yang bisa dipakai untuk memprediksi waktu terjadinya parousia Yesus. Tanda akhir zaman hanya memastikan parousia pasti terjadi, tapi tidak ada tanda yang bisa
memprediksi waktu terjadinya, memastikan akan terjadi, tetapi memprediksi kapan terjadinya tidak ada tandanya. Coba kita melihat kepada salah satu bagian saja ya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita membuka Matius pasal yang ke-24, kemudian kita melihat kepada ayat yang ke-6. Ya, Tuhan Yesus berkata apa? Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kan ini tanda-tanda akhir zaman salah satunya ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Ya, tanda-tanda itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ya, jadi jelas tanda-tanda itu memastikan kedatangan Yesus Kristus pasti terjadi, tetapi tidak bisa memprediksi kapan terjadinya. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi waktu terjadinya parusia Yesus Kristus. Bahkan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam kemanusiaannya dia berkata, aku pun sendiri sebagai anak manusia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Hanya Bapa di surga saja. Kita melihat kepada ayat yang ke-36. Ya, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36. Di mana kemudian Tuhan Yesus sendiri berkata demikian. Ya, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jelas, saudara-saudara, ya. Tidak ada tanda-tanda yang bisa memprediksi kapan waktu eksak kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan juga tidak ada pribadi, tidak ada seorang pun manusia yang bisa tahu kapan parusia itu terjadi. Hanya Bapa saja, kata Tuhan Yesus. Masa kita kemudian mau mencoba memprediksi siapa kita, saudara-saudara? Dan yang ketiga alasannya, karena parusia Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ternyata bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi anytime. Bahkan dikatakan bisa terjadi pada waktu tanda-tanda akhir zaman itu sedang mereda, ya kan? Sedang mereda. Kan seringkali tanda akhir zaman itu kan memuncak, ya, eskalasinya meningkat. Tapi kemudian setelah meningkat, kemudian mereda lagi. Nah, waktu mereda kan banyak kali orang berkata begini, waktu memuncak, oh udah semakin dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi jangan lupa, pada waktu mereda pun itu bisa terjadi. Bahkan pada waktu tanda akhir zaman sedang tidak muncul, itu bisa terjadi. Ketika kemudian orang tidak menduganya, Tuhan Yesus bisa datang. Coba kita membuka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, demikian ya. Dia berkata, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, seringkali disebut hari Tuhan, datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka, orang-orang tidak percaya, mengatakan semuanya damai dan aman, dalam kondisi tanda-tanda akhir zaman sedang mereda. Damai dan aman. Sedang tidak ada bencana alam, sedang tidak ada peperangan, sedang tidak ada kesusahan, semuanya damai dan aman. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi saudara-saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu pasti terjadi, bahkan bisa terjadi kapan saja. Ya, jadi tanda-tanda akhir zaman tidak dimaksudkan untuk memprediksi kapan waktu terjadinya, tetapi dimaksudkan untuk membuat kita senantiasa waspada. Karena waktu tanda-tanda akhir zaman itu silih berganti, di momen mana saja, di saat yang mana saja terjadi, Tuhan Yesus bisa datang, bahkan waktu tanda-tanda akhir zaman itu terjadi. Begitu, ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di awan-awan bersama dengan malaikat-malaikatnya yang kudus, itu bisa terjadi anytime. Ya, jadi inilah dua pokok pertama dari pembahasan tanda-tanda akhir zaman yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, dan ini merupakan bagian pertama dari dua bagian tentang tanda-tanda akhir zaman yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.